Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPNBM akan segera dimulai. Dan kepada Bapak Yansen, waktu dan tempat kami persilakan. Saya Eh, sharing, udah nyampe belum? Belum ada Pak. Sudah ada. Pengkreditan PM atas pemakaian apa tuh? Sendiri. Sendiri. Ya, Baiklah kalau udah ada. Baik, kita lanjut. Jadi tadi udah saya jelasin, pengkreditan faktur pajak masukan atas pemakaian sendiri. Pemakaian sendiri tujuan produktif. Itu tadi. Jadi PPN-nya dihitung berdasarkan jumlah unit barang dikalikan harga dikali 10%. Ini karena masih lama. Kalau yang baru ini harusnya 100 kali 165. Kan? Oke. Nah, ini bedanya. Sementara yang kedua tadi itu untuk tujuan pemakaian sendiri, tujuan konsumtif kan, yang akan digunakan untuk kegiatan penyelenggara. Penyelenggaranya tadi udah kita ngomongin. Kalau untuk yang apa namanya, yang di bidang-bidang sosial itu semua itu kan tidak dipungut PPN. Jadi kita lagi main di situ nih. Nah, kalau itu misalkan, kalau komputer yang tadi seperti contoh tetap di penyerahan di klinik kesehatan yang diminta oleh PT Komputer, karena digunakan untuk penyerahan tidak kena pajak, maka PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Maka atas pemakaian sendiri dibuat faktur pajak PKP, penjual PKP komputer, dan pembeli juga PKP komputer. Pada komputer cantum PPN sebesar 10% dan sekian. Maka PPN keluarnya 50 juta, PPN masukannya nol. Sehingga PPN harus ditor sebesar 15 juta. Ini bedanya. Jadi ada dua kriterianya. Hati-hati di situ ya. Gitu. Kadang orang praktek itu ngambilnya yang pertama doang. Yang kedua ini dia enggak. Nah, digunakan untuk penyerahan tidak kena pajak. Oke. Pengkreditan PM yang diberikan cuma-cuma. Pengkreditan pajak yang perolehan BKP yang diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma pada dasarnya dikelompok menjadi dua tuh. Cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma yang tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan pemasaran produk. Jadi ini nggak ada kegiatan dengan pemasaran produk. Sebenarnya keperolehan berbagai macam tersebut telah diperhitungkan sebagai biaya pemasaran. Tidak ada gratis. Contoh penjual mie dengan hadiah, mobil atau HP, motor atau HP. Itu semua sebenarnya diperhitungkan. Diperhitungkan, nggak ada cuma-cuma itu. Itu sudah masuk di dalam pemasaran, biaya pemasaran. Tuh. Pemberian cuma-cuma berkaitan dengan kegiatan pemasaran. Contoh jual HP dengan gratis voucher pulsa. Tapi intinya sama-sama dua-dua. Caranya aja yang berbeda. Yang satu dikasih gratis, tapi biayanya dimasukkan ke penjualan. Yang satu dikasih cuma-cuma, ya kan? Tapi beli HP gratis voucher pulsanya. Gitu. Jadi kelihatan. Pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Sejak April 2010, terdapat dua PKP yang dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Ada dua nih dari April 2010. Nah, PKP yang dalam satu tahun jumlah peredaran usahanya tidak lebih jumlah yang sesuai dengan PMK 74 2000 tanggal 2 Oktober, masa transisi perubahan peredaran usaha kecil dari 600 juta ke 4,8 miliar. Jadi sebelumnya dia 600 juta yang bukan PKP-nya.
Peredaran bruto kecilnya itu dulu 600 juta, sekarang jadi 4,8 miliar. Bukan sekarang, maksudnya sejak 31 Maret 2010. Kriteria yang kedua, PKP melakukan kegiatan usaha tertentu. Penyerahan kendaraan motor bekas secara eceran hanya bisa 90% dari pajak masukan. Penyerahan emas perhiasan eceran 80% dari pajak masukan. Jadi hati-hati ini dua kriterianya. Penyerahan terutang dan tidak terutang pajak. Nah, PKP yang melakukan atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu atau integrated, misalnya PKP yang mempunyai lahan luas dengan tanaman jagung dengan hasil jual jagung dan minyak jagung, ya kan? PKP melakukan usaha jasa terhutang pajak dan tidak terhutang pajak, misalnya hotel menyerahkan jasa perhotelan dan jasa penyewa ruangan untuk usaha. Tuh, PKP yang menyerahkan BKP-JKP yang penyerahan terhutang PPN dan tidak terhutang PPN, misalnya pabrik roti. Selain menjual roti, memiliki mobil yang dipakai untuk angkutan umum. Jadi ini untuk umum, untuk angkutannya. Nah, maksudnya di luar core bisnisnya. PKP yang menghasilkan BKP terhutang PPN dan memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, misalnya developer. Selain membangun rumah mewah, juga membangun rumah SSS yang PPN-nya memperoleh fasilitas dibebankan. Rumah SSS sangat sederhana sekali. Tuh, termasuk ini rumah subsidi Jokowi itu yang sekarang. Kalau ngomong rumah subsidi Jokowi, kenapa gitu? Yang subsidi pemerintah kok. Kan gitu. Nah, identifikasi penyerahan terutang dan tidak terutang. Terutang PPN memperoleh fasilitas atau dibebaskan. Bagaimana mengidentifikasinya? Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak nyata-nyata harus digunakan untuk penyerahan terutang pajak. Pajak masukan dapat dikreditkan. Nah, untuk penyerahan terutang pajak. Sorry, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk penyerahan tidak terutang pajak atau mendapat fasilitas bebas pajak, maka PM tidak dapat dikreditkan. Tuh. Kalau dia digunakan untuk penyerahan pajak terutang, maka faktur pajaknya dikreditkan. Kalau dia mendapat fasilitas dibebaskan, maka faktur pajaknya tidak dapat dikreditkan. Nah, pajak masukan atas perolehan BKP atau jasa JKP yang belum dapat dipastikan antara bagian yang digunakan untuk penyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak atau dapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, pengkreditan PM menggunakan pedoman perhitungan kredit pajak masukan. Nah, kalau ini tidak jelas apakah ini syaratnya sudah barang kena pajak atau tidak pajak atau bebas fasilitas, belum tahu nih kriterianya. Pengkreditan PM itu dapat pedoman kriteria kredit perhitungan kredit pajak masukan. Tuh. Nah, mekanisme penghitungan pedoman perhitungan pajak masukan. Semua pajak masukan dapat dikreditkan pada saat tanggal faktur melalui SPT masa berdasarkan presentasi penyerahan kena pajak tahun lalu. Itu yang menggunakan pelaksanaan pedoman perhitungan. Setelah akhir tahun buku dihitung PPN jumlah PM yang seharusnya dapat dikreditkan, maka kelebihan pengkreditan PM disetor ke kas negara paling lama bulan ketiga tahun setelah tahun buku. Jadi kalau tahun bukunya tahun 2022, maka paling lama itu dilaporkan atau disetorkan bulan Maret tahun 2023. Untuk BKP yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun, maka sudah melampaui manfaat ekonomi
tidak perlu dilakukan perhitungan kembali. Cara menghitung penghasilan. Contoh, ini contohnya nih. Ini kan, PKPC memiliki lahan 1.000 hektar. Sebagian besar dipakai untuk perkebunan jagung. Memiliki pabrik pengolahan minyak jagung dan juga menjual jagung kering secara langsung. Jadi produksinya dua, macam-macam, ada tiga. Contoh nih, ada minyak jagung, ada menjual jagung kering, apa nih, perkebunan jagung, memiliki pabrik pengolahan minyak jagung, dan menjual jagung kering secara langsung. Artinya jagung yang belum diolah, hanya dipotek doang tuh butirnya. Pada bulan Maret 2020 melakukan perhitungan kembali pengkreditan pajak masukan, beberapa informasi dan transaksi sebagai berikut. April 2009 memberi truk seharga 205 juta, termasuk PPN umur ekonomis 4 tahun. Selama tahun 2019 membeli solar 55 juta, termasuk PPN. Penyerahan terhutang pajak tahun 2019 sebesar 60 juta dan tidak terhutang pajak sebesar 60 juta. Berdasarkan data lalu 2018, perbandingan penyerahan kena pajak adalah 70%. Nah, ini datanya. Perhatikan baik-baik. Beli truk 275 juta, termasuk PPN umur ekonomis 4 tahun. Beli solar 55, termasuk PPN. Penyerahan terhutang 2019 adalah yang terhutang PPN-nya 60 juta. Tidak terhutang PPN-nya 40 juta. Berdasarkan data 2018, perbandingan penyerahan kena pajak sebesar 70%. Nah, mari kita lihat. Masa ekonomi truk adalah 4 tahun, maka pada April 2019 dapat dikreditkan atas pembelian truk adalah pajak masukan kali jet atau 17,5 juta. Sama dengan 2 berapa? 25 juta dikali 70%. Nah, perhitungan pembayaran kembali pajak masukan Maret 2020 adalah pajak perhitungannya sama dengan pajak masukan per T kali Z atau 3,7 juta sama dengan 25 dibagi 4 kali 60, yaitu pajak tadi dibagi 100. Bagi 100 adalah tadi yang dijual pajak masukannya 60 juta dan tidak kena pajak, yang dipungut pajaknya 40 juta. Jadi total penjualan 100. Nah, perhitungan pembayaran pajak kembali untuk 3 tahun ke depan adalah 625 sama dengan 4,375 dikurang 375. Jadi dapatnya adalah 625. Kenapa? Karena sebagian bobotnya itu sudah dibebankan di tahun 2019 atas truk itu dengan cara perhitungan tadi tuh. Nah, untuk solar tadi kan dibilang pajak masukan kali jet, yaitu pajak masukan kali jetnya itu adalah nilai PPN. Nah, PPN solarnya itu sebesar berapa tadi? Besar 50. Karena 55 juta tadi termasuk PPN, maka PPN-nya 5 juta. 2018 juga adalah 3,5 sama dengan dikali 70%. Tadi dapatnya itu adalah di soal nih, di soal. Perbandingan perhitungan pajak tahun adalah itu 70%. Tahun sebelumnya, tahun lalu itu 2018, itu dapatnya. Sementara perbandingan yang tahun ini adalah 60 per 40 kali 100. Jadi sebenarnya kalau dipersenin sama aja.
ya kan? Gantung mana yang paling nyaman, terserah. Nah, pajak masuk orang di setor ada 500, total setoran Maret 2020 adalah menjadi 1.125, yaitu 625 ditambah 500. Di mana 625 dapat dari pajak pembelian truk, sementara 500.000 itu adalah pajak dari kendaraan, dari solar. Tuh, lanjut. Nah, ini undang HPP tentang ketentuan umum perpajakannya nih. Dalam jangka waktu 5 tahun dapat menerbitkan SKP setelah dilakukan pemeriksaan. Ini poin penting. Kalau dulu itu batasannya berapa ya? 6 bulan. Surat pemeriksaan setelah 6 bulan berikutnya harus menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Itu dulu. Di Undang-Undang HPP bisa 5 tahun. Keluarlah surat pemeriksaan tahun 2022. Nah, misalkan keluar di 2 Februari tahun 2023. Maka SKP itu orang pajak, petugas pajak atau Fiskus itu bisa mengeluarkan SKP 5 tahun berikut paling lama. Kalau bisa keluarnya 6 bulan, misalkan Agustus bagus. Kalau nggak bisa berarti bisa di tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 5 tahun. Itu bisa maksudnya. Nah, ayat 1 huruf C terdapat PPN atau PNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif nol. Ayat 1 huruf E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagai dimaksud pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN besarnya beserta perubahannya selain identitas pembeli kena pajak dan jasa kena pajak atau jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf 5 ayat 5 huruf B dan G Undang-Undang PPN dan perubahan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pengecer. Ayat 4, terhadap pengusaha wajib menyetor pajak terhutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1% dari DPP. Ini denda administrasi. Sanksi denda 1%. Nah, DJP dapat menerbitkan SPT apabila nih, menurut Undang-Undang HPP, boleh menerbitkan surat ketetapan pajak apabila pengusaha telah dikukuhkan PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak, bisa dapat surat ketetapan pajak. Itu namanya dipaksa bayar. Pengusaha telah dikukuhkan PKP, tidak mengisi faktur pajak lengkap atau faktur pajak cacat, ya kan? Nah, itu bisa. Pengusaha atau PKP selain menyetor pajak terhutang dikenai sanksi administrasi berupa denda 1% dari DPP. 1%. Nah, ini yang berubah total juga nih. Kalau di undang lama itu denda 1% maksimal berapa lama? Itu ada tahapan waktunya. Kalau di sini enggak. Pokoknya ada denda 1% dari DPP. Jadi sanksinya tuh ringan sekarang. Contoh penyerahan BKP bergerak. PT Cantik di Jakarta menjual barang kena pajak kepada PT Sentosa di Semarang dengan syarat pengiriman Termin of Delivery Prangko Gudang atau FOB Destination. Ada namanya FOB Destination, ada namanya FOB Port. Kalau FOB Port berarti penyerahannya di tempat barang dikirim. Kalau FOB
destination, bahwa barang itu diserahkan di tempat barang itu tiba, serah terimanya. Barang dikeluarkan dari gudang PT Cantik dan dikirim ke PT Sentosa pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi. Barang diterima PT Sentosa tanggal 13 Agustus. PT Cantik menerbitkan faktur atau invoice tanggal 16 Agustus atas penyerahan barang kena pajak. PT Cantik wajib membuat faktur pajak pada tanggal 13 Agustus atau paling lama tanggal 16 Agustus. Ini artinya faktur pajak wajib dibuat kurun waktu diserahkan barang sampai dengan dibuatkan tagihan. Tanggal faktur pajaknya itu boleh ngikutin tanggal terima barang tanggal 13 Agustus atau boleh juga mengikuti tanggal invoice tanggal 16 Agustus. Itu maksudnya. Ya, contoh ini kebalik. Pasal 19 PP 9 tahun 2021. Penyerahan barang kena pajak tidak bergerak. Rumah siap dipakai, dijual, dan diserahkan secara nyata 1 Agustus 2021. Faktur pajak harus dibuat pada tanggal 1 Agustus 2021. Jika sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak, diserahkan, atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka faktur pajak harus dibuat pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. Biasanya ini patokannya angkat kredit. Angkat kredit ambil kunci langsung. Contoh 3, rumah siap dipakai, dijual, dan diserahkan secara nyata 1 Agustus 2004. Perjanjian jual beli ditandatangani 1 September, maka faktur pajak harus dibuat tanggal 1 Agustus 2021. Kenapa? Karena lebih dulu diserahkan. Tuh. Contoh, PT Toroyung mengontrak firma Cerah Konsultan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen dan pelatihan kepada staf marketing PT Torium selama 6 bulan dengan nilai kontrak 60 juta. Pembayaran jasa konsultasi akan dilakukan setiap bulan. Firma Cerah Konsultan mulai memberikan jasanya tanggal 1 Juli 2021. Pada tanggal 10 Agustus 2021, firma Cerah Konsultan mengajukan tagihan pembayaran jasa konsultan bulan Juli 2021 sebesar 10 juta. Turang melakukan pembayaran tagihan tersebut pada tanggal 20 Agustus. Atas transaksi tersebut, firma Cerah Konsultan wajib membuat faktur pajak tanggal 10 Agustus 2021 dengan dasar pengenaan pajak 10 juta sesuai dengan nilai tagihan, meskipun pembayarannya diterima di tanggal 20. Artinya apa? Bukan arus kas yang dilihat. Makanya tadi dibilang ini accrual basis berdasarkan tagihan. Ketika tagihan dikirim, maka terjadi adalah piutang terhadap pendapatan jasa. Itu. Nah, ketika diakui pendapatan jasanya, maka terhutanglah dia PPN sebesar yang ditagih. Nah, kapan nagihnya? Kapan dia terhutang? Kapan dibukukan? Itu 10 Agustus. Nah, walaupun uangnya diterima tanggal 20 Agustus. Gitu. Contoh, Maning. Terkait pasal 19 PP nomor 9 tahun 2021. Penyerahan BKP barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak. Ini kayak rumah tadi kita ngomongkan. Tanah. Tanggal 1 April 2021 perjanjian pemborongan ditandatangan dan diterima
uang muka sebesar 20%. Sebanyak 20 perak, misalkan. 20 juta. Tanggal 1 Mei 2021, pekerjaan selesai 20%. Diterima pembayaran pertama 10. Tahap pertama 10. 1 Juni, penyelesaian 50%. Pembayaran tahap kedua diterima. Tanggal 20 Juni, pekerjaan 80%. Pembayaran tahap ketiga diterima. Tanggal 25 Agustus, pekerjaan selesai 100%. Bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan. C. Selesainya tanggal 25 Agustus, tapi diserahkan. Dan langsung diserahkan. Tanggal 1 September diterima pembayaran akhir ke, sebentar, ini ada gangguan. Tahap keempat sebesar 95% harga borongannya, atau 15. Tanggal 1 Maret 2022 diterima pelunasan pemborong sebesar 5 perak. Oke. Pada angka 1 sampai angka 4, PPN terhutang pada tanggal diterimanya pembayaran sesuai dengan tahapan. Tahap 1, 2, 3 tuh, itu PPN. Sedangkan angka 5 dan 7, iya kan? Pajak pertambahan nilai terhutang pada tanggal 25 Agustus. Saat bangunan diserahkan, selesai dilakukan kepada pemilik. Tanggal pembayarannya nomor 6 dan nomor 7 tidak perlu diperhatikan karena tidak termasuk saat menentukan terhutang PPN sesuai dengan dasar aktual yang dianut dalam Undang-Undang Pertambahan Nilai. I. Ketika terima uang muka, maka tagihannya itu terhutang PPN. Tapi barang diserahkan. Barang diserahkan itu dia kan masih ada sisa pembayaran. Belum dilunasi. Nah, terhutang PPN pada saat barang diserahkan. Nah, artinya itu ada namanya pendapatan konstruksi kan? Kita menerima pendapatan konstruksi, jurnalnya menjadi piutang usaha terhadap pendapatan jasa konstruksi. Ya kan? Nanti ketika saatnya kas dibayar, yaitu tanggal poin 6 dan 7, maka jurnalnya menjadi kas atau bank terhadap piutang usaha. Itulah yang disebut dengan dasar akrual. Kalau zaman dulu ngomongnya stelse akrual. Baik, sesi PPN-nya udah dulu. Sesi PPN-nya kita selesaikan sudah. Untuk peserta, ada yang mau bertanya tentang PPN? Ada yang bertanya, Minggasari? Pak, mau nanya Pak. Ayo, Haji Saka. Pak masih bingung sama yang tadi pengkreditan PPN atas pemakaian sendiri. Itu maksudnya kita buka faktur terus kreditin faktur yang kita buat tadi gitu Pak. Soalnya Ya, PPN-nya nol jadi. bukan PPN-nya nol gitu. Jadi gini, ketika kita membeli, contohnya saya naik dulu ke atas ya, biar kamu paham ya. Berarti slide 87 tadi ya. Iya Pak. Ini bukan. Ji. Iya Pak, yang ini Pak. Nah, kan dibulat di sini. Di faktur pajak itu pembelinya kita dan penjualnya juga kita kan. Ketika kita pakai sendiri, kita harus membuat faktur pajak. Di mana di pembelinya adalah nama pembelinya adalah nama perusahaan itu sendiri. Nah, dan itu dilaporkan ke kantor pajak. Gitu. Sehingga apa? Ini nol karena ada faktur pajak keluaran yang kita buat ketika diputuskan
barang ini dipakai sendiri. PPN masukannya sebenarnya itu secara otomatis masuk di ketika kita beli 1.000 unit kan tadi kan. Nah, tapi dalam perhitungan kita tidak menghitung PPN yang di luar yang kita pakai. Bukan 1.000. Di faktur pajak itu sebenarnya 100. 1.000 unit tadi komputernya. Tapi dari 1.000 ini 10 unit. Nah, yang yang ini membeli 500 unit tuh. Beli 500 unit, 10 unit dipakai. Sehingga di perhitungannya adalah yang 10 unit aja, sisanya tidak. Namun faktur pajak masukannya itu kan sekaligus di sana. Ada di 500. Artinya di 500 unit itu artinya apa? Kita menghitung supaya jelas manfaat PPN keluaran itu adalah ngopset yang kita gunakan itu untuk unit yang kita gunakan. Bukan untuk yang 500 unit, hanya yang untuk yang 10 unit. Gitu maksudnya. Paham? Berarti yang kita kreditin itu dari pajak masukan yang 490 unitnya aja jadinya, Pak. Bukan. Sebenarnya yang dikreditkan itu semua. Pajak masukannya semua. Semua. Harusnya. Cuman maksud saya kan kalau faktur pajaknya satu, dikreditkan itu atas 500. Betul? Iya, Pak. Tapi dalam hal ini yang kita pakai adalah hanya 10. Maka kita harus tahu bahwa atas 10 ini ada pajak masukannya sebesar 15 juta, gitu kan? Iya, Pak. Karena kita pakai, kita buatkan pajak keluarannya sebesar 500 juta. Nilai DPP penjualan pembeliannya sama, tidak boleh berubah, tidak ada penambahan karena pemakaian sendiri. Gitu. Udah paham? Iya, paham, Pak. Oke. Iya, Mingga, Mingga Sari nanya, Enggak, Pak. aman? Yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Oke lah kalau tidak ada. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke materi berikut. Apa ini? Apa materi berikutnya tentang Iya, Pak. PPN? PPNBM. Nah, mari kita mulai. PPNBM. Nah, sebenarnya tuh undang-undang PPNBM sampai PPN itu sama. Undang-undangnya dasarnya PPN. Sama, diatur di sana. Pasal 5 Undang-Undang PPN. Di samping pengenaan, dia ngomong nih di pasal 5 Undang-Undang PPN tuh. Di samping pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, dikenakan juga penjualan atas barang mewah terhadap A. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjanya. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Tuh. Jadi di Undang-Undang PPN itu ngomong di pasal 5 tuh harus dikenakan
pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dikenakan sekali. Jadi gini, kalau kita mengimpor Ferrari, kena PPNBM. Ketika ini Ferrari dijual kembali, itu tidak kena. Tuh. Makanya kalau di industri, kalau di hitungannya di perusahaan, manufaktur atau industri, PPNBM yang kita bayarkan itu digunakan untuk menambah nilai pembelian barang. Digunakan untuk menambah nilai pembelian barang. Sehingga misalkan tadi per hari kita beli 2 miliar. Pajaknya misalkan PPNBM-nya 500 juta. Maka ketika si dealer per hari ini mau menjual mobil ini ke pembeli atau customer atau pelanggan, maka dia harga barangnya itu masukannya bukan 2 miliar, melainkan 2,5 miliar. Kenapa demikian? Karena PPNBM-nya itu tidak bisa dikreditkan. Itu pajak konsumsi. Tuh. Maka dibebankan ke pembeli sehingga harga modalnya itu sebesar 2,5. Baru dia dari situ dasarnya mencari keuntungan. Untungnya bagaimana? Ya kan? Untungnya bagaimana? Jadi untungnya kalau dia menjual 2,5 miliar per harinya, maka dia tidak ada untung, break even point. Kalau di bawah 2,5 miliar akan rugi. Sehingga dia harus menjual di atas 2,5 miliar supaya untung. Makanya mobil mewah di Indonesia itu mahal. Kadang-kadang tarifnya itu ada yang 40%. Itu dikategorikan sesuai dengan CC. CC sampai dengan 1000, 1000 sampai dengan 1500. Golongannya yang tinggi 3000 cc, 2000, 3000 cc itu mobil mewah. PPNBM-nya bisa sampai 40%. Nah, itu patokannya. Nah, ini sejarahnya. Undang-undang PPN dan PPNBM. Silakan. Ini hanya untuk menambah pengetahuan kita. Dimulai dari 1983 berlaku Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 berlaku 1 April 85. Kemudian ada perubahan nomor 11 tahun 94 di mana Undang-Undang nomor 11 berlaku tahun 1 Januari 2095. Ingat, juklak dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2083 ini adalah PP-PP yang di bawahnya itu. PP nomor 22, 29, 65, ya kan, 76, 36. Itu juklak atas PPN dan PPNBM-nya yang di atas. Sementara yang 94, Undang-Undang nomor 11 tahun 94, juklaknya PP nomor 50, PP nomor 20, PP nomor 36, PP nomor 14, PP nomor 19. Ya. Itulah juklaknya. Itu semua juklaknya. Setelah 94, ada lagi perubahan tahun 2000. Berlaku 1 Januari 2001. Maka terkait yang ini nih, Undang-Undang nomor 18 ini, juklaknya itu banyak nih. Ada namanya PP 145, PP 60,
PP nomor 7, PP nomor 6 tahun 2003, PP 43 2003, PP 55 2004, PP nomor 41 tahun 2005, PP 12 tahun 2006. Yang PP nomor 1296 isinya tentang BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM. Barang-barang apa aja yang dikenakan PPNBM? Itu juklaknya. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Setelah itu berubah lagi, tahun 2009 ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 berlaku 1 April tahun 2010. Atas Undang-Undang perubahan Undang-Undang ini, maka dikeluarkanlah PP nomor 1 2012, PP 41 2013, PP 14 PP 22 2014, PP 73 tahun 1919. Nah, itu juklak-juklaknya. Nah, di 2009 itu ada PP-nya lagi, masih ada PP tambahan PP 41 dan PP nomor 1 2012. Nah, PP nomor 3 2019. Itulah juklaknya. Namun turun lagi Undang-Undang Ciptaker dan Undang-Undang HPP. Nah, juklaknya itu belum semua turun. Masih ada penggodokan. Secara Undang-Undang Ciptakernya itu sudah dibatalkan kemarin. Maka keluar lagi PP Ciptaker. PP Ciptaker gitu. Nah, ini peraturan Menteri Keuangan yang terkait PPNBM. Itu mulai KMK 135, terus ada KMK 267, KMK 1183, KMK ini misalkan apa itu ya, ini yang terkait PPN dan PPNBM semua pasti. Tapi lihat KMK nomor 64495 tentang macam dan jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM menjadi KMK nomor 570. Nah, jadi selain PP, undang-undang, PP yang mengatur, kalau di PP itu belum, jadi gini, ada undang-undang. Kalau clear diatur undang-undang ini, misalkan pasalnya, subjek-objeknya udah jelas, maka tidak perlu ada PP untuk undang-undang pendukungnya, juklakna, juknis dan juklaknya. Namun, kalau di PP-nya belum detail juga, maka semua aturan yang belum detail atau belum terang benderang di PP, maka diatur di peraturan KMK di level menteri gitu. Jadi menteri berhak untuk membuat aturan itu. Oke, lanjut lagi. Ini juga menteri ya. Ini seiring dengan waktu. Jadi kapan menteri itu mengeluarkan peraturan? Kan? Sampai di sini juga 2014. Jadi tadi kita ngomong perubahan undang-undangnya. Perubahan undang-undang itu diikuti oleh PP. Perubahan undang-undang dan PP itu diikuti oleh peraturan Menteri Keuangan. Di peraturan Menteri Keuangan inilah yang menjadi petunjuk teknis. Contoh terakhir adalah PMK nomor 20 tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang PPNBM atas penyerahan barang
kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Nah, inilah yang sebenarnya aturan main dasar hukum sehingga tahun 2021 itu ada yang namanya insentif pajak untuk pembelian kendaraan. Kendaraannya dibebaskan pajak PPNBM. Ini juknisnya nih. Nah, ada beberapa kali kan. Wah, kemarin awalnya murah banget. Nah, udah itu dikenakan tarif bunga. Nah, itu tanggal Februari 2022 tergolong mewah tertentu tahun buku 2022 sampai sekarang. Bukan sampai sekarang ya, harusnya sampai 2022. Ini udah nggak berlaku. Nah, aturan inilah yang jadi payung hukum pelaksanaan di lapangan. Kalau beli mobil kemarin itu, mobil bekas sama mobil baru harganya hampir sama karena tidak dikenakan PPN dan PPN dan PPNBM-nya. Itu kemarin. Iya kan? Itu alasannya. Jadi ada petunjuk teknis. Apa sih yang dimaksud dengan pajak apa barang kena pajak tergolong mewah itu apa sih? Apa sih? Makhluk apa sih? Kan gitu. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi sebenarnya PPNBM ini untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Cuma paradigma masyarakat itu masih sentimen terhadap orang yang mengenakan ini. Ah, belagu loh bawa Ferrari. Ah, belagu loh bawa Rolls Royce. Ah, belagu loh bawa mobil mewah. Tuh kan? Sebenarnya nggak belagu. Karena dia udah dikenakan PPNBM. Kitanya aja yang sentimen ngelihatnya, yang ngiri, nggak pernah nganan. Gitu. Enggak. Negara itu udah mengharuskan dia untuk membayar pajak PPN BM-nya. Itu. Nah, barang. Terus barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, orkai. Barang yang bukan merupakan bahan kebutuhan pokok sembako. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, tas, tasnya tas branded, itu kena PPNBM. Nah, gitu. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan atau moral masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol. Makanya minuman alkohol luar negeri itu kena PPNBM, makanya harganya di Indonesia seabrak. Contoh, mungkin sebagian cowok pernah dengar istilah black label. Harga di Indonesia itu hampir 1 juta satu botol. Sebotol orang tua, anggur isinya. Itu karena kena PPNBM gitu. Ya kan? Ya masuk akal logika juga karena Indonesia ini kan daerah tropis, nggak perlu menambah penghangat tubuh. Kalau di Western, di Eropa, mereka mengkonsumsi alkohol apalagi ketika musim dingin sebagai membantu penghangat tubuh. Tuh, itu fungsinya. Sebenarnya kan alkohol sebenarnya kalau dilihat dari manfaatnya, kalau diminum dikit itu sehat, bagus. Yang salahnya itu kan masyarakat Indonesia sering menyalahgunakan. Salah gunakannya bagaimana? Minum berlebihan sampai beler, mabok. Akhirnya saking kan udah mabok kena tabok. Nah, tuh. Jadi tujuan PPNBM itu adalah untuk memberi ke untuk mengurangi kesenjangan antara pemakai yang mewah dengan yang tidak
memakai yang bukan mewah. Itu sebenarnya tujuannya. Oke, supaya nggak terjadi kesenjangan. Malah ya yang saya bilang tadi, kita aja yang ngiri gitu. Ye, mentang-mentang belum bawa mobil mewah, bla 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 gitu. Padahal dia kan bayar PPNBM. Gitu. Definisi menghasilkan sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN 984. Merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan. Nah, di definisi itu seluruh kegiatan lain yang dipersamakan dengan di atas itu atau menyuruh orang atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi semua perubahan-perubahan ini yang disebut dengan menghasilkan. Kalau di Undang-Undang PPN. Nah, ini hubungannya dengan PPN BM membangun sendiri nanti. Latar belakang pengenaan PPN di samping PPN BM di samping PPN. Oke, sebelum mulai saya instruksi bentar. Pak Yansen, Tadi kan barusan instruksi gitu. Minum saya habis, saya ambil dulu. oh lah, oke Pak, sorry Pak, ajeng Boleh lagi enggak? kemana di pilihan ganti. Iya Pak, Ya, saya udah ngomong instruksi tadi. Tunggu sebentar, saya minum sebentar. oke oke Pak, siap. Ntar kalau suara saya habis nggak nyampe jam 3. Iya, nggak apa-apa Pak, sok dulu minum dulu. Minum ya. Iya, siap Jis, Pak. Jis, minum Jis. Ah, Ya, saya kan nggak semelulu nyapa kamu itu hanya karena nanya materi. Kadang-kadang disapa karena saya minum. Karena saya minum pasti kelihatan kan? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Latar belakang pengenaan PPN BM di samping PPN. Jadi sifatnya PPN BM dan PPN itu sama-sama pajak konsumtif, ya kan? Sama-sama pajak objektif gitu. Alasannya satu, sebagai pajak objektif berdampak regresif. Regresifnya apa? Objektif berdampak regresif, bertambah. Nah, mewah. Kegiatan mengkonsumsi BKP yang tergolong barang mewah bersifat kontraproduktif. Pada umumnya, yang namanya PPN BM ini, barang mewah itu bersifat kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Itu style, gaya hidup. Makanya pemerintah membuat yang namanya mobil LG, apa tuh istilahnya tuh yang mobil murah tuh, LG Low, apa itu saya lupa tuh, mobil-mobil. Tipe mobilnya yang pendek-pendek tuh, Ayla, Agia, yang gitu-gitu kan. Kalau memang kamu pergian ke mana aja di Indonesia cukup dengan itu. Tapi kalau kamu itu nggak puas, kepengen punya mobil misalkan Foxy yang diimpor dari Jerman atau Accord yang diimpor dari Accord dari Thailand, wajar dong pemerintah. So, itu kan kontraproduktif, gaya hidup. Itu katanya menurut undang-undang. Tapi nyatanya bisnis para pebisnis ditopang dengan gaya hidup. Untuk meyakinkan orang perlu gaya hidup style. Contoh, kalau saya ketemu klien bawa motor, naik apa? Motor, udah motornya botot. Ya, nggak yakin banget.
Kalau kayak saya kemarin, bayangin kalau saya naik motor dari sini 1 jam lebih ke kampus Nusa Bangsa kemarin. Seumpama itu urusan bisnis, kan gak yakin orang mau tanda tangan di lama saya kan? Tuh, meragukan. Jadi tuh, produsen kecil atau tradisional menghadapi saingan yang berat dari komoditas impor. Tujuannya itu menyelamatkan produsen kecil dan tradisional. Sehingga orang akan berpikir, saya beli ini harganya segini, tambah PPNBM segini. Harganya melangit. Kalau saya beli lokal, belinya cuma segini nih, barang lokal nih. Kita bicara tas, ya kan? Kalau kita beli merek luar negeri, itu udah kena PPNBM. Harganya kan tinggi. Tapi kalau kita beli tas yang diproduksi oleh pengrajin-pengrajin lokal, misalkan yang dijual di Senen, walaupun bahannya sudah bahan impor, tapi karena diolah di dalam negeri, maka harganya itu tidak akan sama dengan yang diimpor. Bahannya sama, tapi karena olah di sini jauh lebih murah. Nah, untuk daya saing itulah PPNBM itu tadi. Yang berikutnya adalah latar belakangnya tuntutan penerimaan negara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ingat, negara itu tiap tahun anggarannya meningkat. Kenapa anggarannya meningkat? Infrastruktur yang harus dibangun harus meningkat. Jaminan sosial yang harus disediakan harus meningkat. Meningkat karena apa? Makin banyaknya pengguna. Warga negaranya kayak Indonesia aja 10 tahun lalu itu sensus tahun berapa itu 265 juta penduduknya. 10 tahun berikutnya sensusnya naik 10 juta penduduknya. Dengan kenaikan ini kan tentu negara menjadi berat, bebannya semakin berat. Kalau bebannya makin berat, dari mana menutup biaya-biayanya? Maka pajaklah yang dilakukan. Oke. Perbedaan karakteristik PPN dan PPNBM. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN untuk mempersempit kesenjangan beban pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Tarinya ya, kalau dibilang ya dia mah nggak ada seri uangnya kan gitu kan. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan 1 kali ketika masuk. Ketika jual kembali nggak kena. Sedangkan PPN itu tadi rangkaian benang, kain, itu ada dipungut PPN. Kain menjual, diolah jadi baju di garment PPN. Jadi multi stage, bertingkat. Nah, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Dengan yang sama PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP. Jadinya biaya tuh nggak bisa dikreditkan. Dalam hal BKP yang tergolong mewah, bayaran kena pajak tergolong diekspor, maka PPNBM dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali sesuai dengan 10 ayat apa pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PPN 1984. Kalau kamu ngimpor Ferrari, terus Ferrarinya dijual lagi ke luar negeri, kamu bisa minta kembali uang PPNBM ketika dia ngimpor. Itu maksud yang keempat. Retur ibaratnya jadi sama. Sementara di PPN kan terjadi juga retur kan? Itu. Ini tarif, lihat. Ini juga saya sengaja sajikan dari zaman jeblok sampai sekarang tuh. Mari kita pelajari tarifnya. Sesuai dengan induknya, induk aturan main PPNBM itu sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang PPN tahun 1984. Tarif PPNBM mengalami perubahan beberapa kali sebagai berikut. Undang-Undang nomor 8 tahun 83
berlaku 1 April, tarif PPNBM serendahnya 10%, setingginya 35%. Nah, kemudian diubah lagi tuh Undang-Undang Nomor 11 tahun 94, berlaku 1 Januari. Itu sesuai dengan perubahan-perubahan yang tadi Undang-Undang PPN itu yang kita ngomong di atas ya. Nah, tarifnya serendahnya 10%, setingginya 50%. Ingat, semakin mewah barangnya, semakin tinggi nilai prestis memakai barang tersebut, menggunakan barang tersebut, maka tarif PPNBM-nya semakin tinggi. Tahun 2000 dirubah lagi tarifnya serendahnya 10 dan setinggi-tingginya 75% tahun 2000. Tahun 2009 mulai 1 April 2010 tarifnya serendahnya 10 dan setingginya 200%. 200%. Jadi kalau kamu misalkan contoh kita beli, saya mau ngomongnya. Kita membeli mobil Rolls Royce. Ya kan? Itu masuk tarif yang 200%. Kita beli mobilnya, nilai barang beli mobilnya itu hanya 1 miliar nilai barang. Tapi setelah nyampe di sini, misalkan, karena sangat tinggi banget, maka itu harga barang dijual oleh dealernya itu menjadi 3 miliar. Karena harus menanggung pajak barang mewah PPNBM-nya sebesar 200%. Kurang lebih itu. Nah, makanya di Indonesia jarang orang pakai Rolls Royce kan. Orang-orang tertentu pengusaha. Jadi saya kemarin mengaudit dealer Mini Cooper. Terus ada di sana mobil yang lagi turun mesin. Saya lihat tagihan mobil yang turun mesin itu, biaya turun mesinnya itu 168 juta. Nah, main dikit lagi dapat mobil Xenia. Tuh, itulah yang mewah-mewah itu. Nah, ini pengelompokannya nih. Yang masuk 10%, ya kan, kelompok barang yang tarif 10% itu adalah kendaraan bermotor pengangkutan 10 orang sampai 15% termasuk pengemudi dengan bahan bakar cetus api, kompresi diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas silinder. Nah, kalau diesel tuh semua tuh. Yang penting penumpangnya antara 10 sampai 15 orang termasuk sopir. Kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 termasuk pengemudi selain sedan, Sarwagon, atau bahan bakar cetus api, kompresi diesel atau sekalian, dengan sistem satu gandar penggerak. Gardan harus nih, kebalik, bukan gandar, gardan. Satu penggerak, atau yang istilah 4x2 kapasitas silinder sampai dengan 1.500. Jadi kalau dia 4x2 roda gerak, satu roda gerak belakang atau depan, tidak lebih dari 150.000 cc, maka dia kena tarif 10%. Contohnya, Renault Timbler. Itu kan 1000 cc itu, Renault itu. Yang ukurannya udah kayak seukuran Avanza itu, ada kan Renault itu. Bodinya mirip kayak eh, apa itu, Livina. Nah, kelompok kendaraan dengan PPNBM 20%. Mengangkut kurang 10 termasuk pengemudi selain itu cc-nya itu dibatasi dari 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Kendaraan kabin ganda double kabin. Kayak double kabin itu contohnya Toyota Tritron. Ya, Tritron ya. Nah, double kabin.
cc sampai 2500 cc. Atau yang lain adalah sistem 2 gardan gerak 4x4. Tapi silinder massa total tidak lebih dari 5 ton. Itu 20%. Jadi kalau roda geraknya 2 silinder, itu pasti kena tarif. Roda geraknya dua roda penggerak depan belakang 4x4 atau 2 gardan, itu kena tarif 20%. Kelompok 3 ini untuk yang 30% pengangkutan kurang 10 orang. Kendaraan sedan atau Star Wagon, bahan bakar cetus api 1.500 cc. Jadi kalau udah masuk sedan, itu udah masuk ke sini nih. Kita beli mobil sedan, mau 1.500 cc pun dia tetap kena pajak PPNBM-nya 30%. Itu masuk ke sini. Kelompok yang PPNBM-nya 40%. Itu antara 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc. Roda gerak 4x4. Nah, hati-hati di situ. 4x4 juga sudah harus masuk di sana. Nah, 40%. Jadi cara gampang ngapalin dia sebenarnya dari cc doang. Udah pasti masuk kelompok. Oke, kelompok kendaraan bermotor dengan tarif 50%, semua jenis kendaraan bermotor yang dibuat untuk tujuan golf. Jadi, itu mobil golf yang dipakai Caddy itu PPNBM-nya 50%. Kelompok kendaraan bermotor tarif 60%, yaitu kendaraan roda 2, ya kan, lebih dari 250 cc sampai 500 cc. Kendaraan yang dibuat khusus untuk salju, pantai, di gunung, atau keadaan itu kena tarif 60%. Untuk kelompok yang tarifnya 125%, itu adalah kendaraan bermotor pengangkut 10% termasuk budi dengan motor bahan bakar situs api berupa sedan Star Wagon dan selain sedan Star Wagon dengan sistem 1 garda penggerak dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Kalau kendaraannya lebih dari 3.000 cc, itu PPNBM-nya 125%. Ya kan? Atau kendaraan roda 2 atau motor yang cc-nya lebih dari 500 cc, itu kena 125%. Ya kan? Atau trailer atau semi trailer dari tipe karavan atau perumahan atau kemah yang kayak gitu-gitu. Itu kan yang ya kita mau niru luar negeri itu yang hidup di mobil pindah-pindah kemana gitu kan. Nah itu karena 125%. Nah, dasar pengenaan pajak khusus. Berdasarkan ke PP 41 2013 ditetapkan bahwa PPNBM atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai PKP yang tergolong mewah dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan pajak yang ditentukan. Contoh 17% harga jual. Kendaraan bermotor menggunakan teknologi advance diesel atau portal engine. Itu kan? Nah, 50% harga jual kendaraan bermotor menggunakan LGV, CNG, hybrid, biofuel kan? 0% kendaraan energi yang harga terjangkau dengan persyaratan. Ada syaratnya. Silindernya tidak lebih dari 1.200 cc. Iya kan?
motor menyala kompresi atau diesel semi diesel. Silindernya tidak lebih dari, jadi maksudnya yang nomor 3 di bawah yang 0 itu, kalau dia mau menggunakan bahan bakar jenis bensin, cc-nya maksimal 1200 cc. Kalau dia mau mesinnya menggunakan diesel, itu cc-nya maksimal sampai dengan 1500 cc. Itu maksudnya. Syarat DPP khusus. Penggunaan DPP 75%, 50% berlaku bagi KPK, berlaku bagi PKP yang memiliki surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi. Surat penetapan kendaraan bermotor roda 4 hemat energi penerima fasilitas perpajakan. Jadi DPP-nya itu misalkan harga mobilnya 200 juta, tapi memenuhi kriteria yang di bawah. Yang tadi, yang di atas tadi sebelumnya. Maka DPP-nya bisa dikurangi. Jadi harga barang dikalikan 75%, itu DPP-nya. Nah ini tujuannya sih untuk, ya sama juga memicu, jadi kontradiktif ya. Di satu sisi begini, satu sisi lagi begini. Tapi tetap namanya pemerintah, tadinya adalah untuk penerimaan negara. Pajak itu kan diatur untuk penerimaan negara. Itu. DPP 0% bagi PKP yang memiliki surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda 4 yang hemat energi terjangkau. Ini artinya ini hemat energi itu untuk kendaraan listrik yang sekarang sedang dilihat. Jadi kalau kalian lihat di jalan ada namanya Uling RF kecil banget kayak odong-odong itu listrik. Di mana listrik itu nggak punya mesin, adanya air apa cuman baterai aki, baterai, udah itu mobil digerakkan, sumber tenaganya dari baterai digerakkan oleh dinamo. Nah, ini tujuannya. Dibebaskan dari PPNBM untuk kendaraan berdasarkan PP nomor 41 2013. Ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum. Yang sifatnya untuk umum itu bebas dari PPNBM. Jadi kalau misalkan beli mobil pemadam dari Jepang misalkan gitu kan, pemadam kebakaran dari Jepang, itu nggak kena PPNBM. Kendaraan protokoler kenegaraan. Kendaraan yang pasti dipakai pada menteri-menteri, kementerian. Kendaraan bermotor untuk 10 orang dengan maksimal 5 orang, termasuk pengemudi, digunakan Dinas TNI Polri. Sebenarnya ini ngomong mobil Dinas TNI Polri doang ngomongnya, cuman bahasanya kendaraan patroli TNI dan Polri itu bebas dari PPNBM. Nah, ini yang kemarin tuh, tadi udah saya singgung sedikit. PPNBM ditanggung pemerintah atas kendaraan tertentu tahun anggaran 2021. PMK nomor 10, nomor 20 2001, kendaraan sedan sampai dengan 1500 cc. Itu PPNBM ditanggung pemerintah. Angkutan sistem penggerak 2x4. Nah, lokal purchase, pembelian lokal paling tidak, paling sedikit 70%. Artinya apa? Untuk kendaraan yang bahan bakunya itu 70% adalah lokal, tidak diimpor, untuk membuat mobilnya, bahan mobilnya itu 70% bahan lokal, itu tidak kena PPNBM. Nah, untuk kalau yang ini nih, kalau yang di apa yang di atas ini kan lokalnya kan paling sedikit 70% itu ketika dia keluar PMK nomor 10 ini nih. PMK nomor 20 ini nih. Nah, lokal purchase untuk pembelian sedikitnya 80% harus melalui
sudah Menteri Perindustrian. Kewajiban pengusaha kena pajak produsen membuat faktur pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, melaporkan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah. Faktur pajak diberi keterangan PPNBM ditanggung pemerintah X PMK 20 tahun 2021. Nah, jadi yang bebas-bebas PPNBM itu ya tetap harus ada realisasi pajak yang ditanggung pemerintahnya berapa. Itu maksudnya. Saya minum dulu. Nah, PMK 31. Ini kan tadi beda nih. Ada PMK 20, ada PMK 31. Jadi gini, PMK 20 terbit dulu tuh. Bondong-bondong lah beli mobil. Setelah masanya itu kan berlaku tuh. Tutup, selesai. Hanya 3 bulan. 3 bulan pemerintah mengeluarkan lagi PMK berikutnya. Itu PMK 31. Nah, dapatlah kriteria seperti ini. Yang ditanggung adalah yang silinder sampai dengan 1.500 meter. Nah, terus sampai ke bawah. Sehingga apa? Masuklah kriteria yang di bawah berikut. Yang ditanggung pemerintahnya. Ini kan yang di atas ini. Yang di atas itu adalah kriteria yang mendapat fasilitas PPNBM ditanggung pemerintah. Itu poin pertama. Yang poin duanya ini adalah berapa persennya? Jadi dari April sampai dengan Agustus 2001, itu 50% ditanggung pemerintah. Ya kan? September sampai Desember 2001, 25% ditanggung pemerintah. Untuk penggerak 2x2. 4x4, dari April sampai Agustus, 25% ditanggung oleh pemerintah. Artinya apa? 70% kita harus bayar. Gitu. Masa September sampai Desember untuk 4x4, 12,5% ditanggung pemerintah. Jadi 87,5% lagi itu udah harus kita bayar sendiri. Tuh. Kewajiban harus dicatat ini nih. PPN ini dibayar tanggung penilaian senilai berapa. Gitu. Jadi harus dilaporkan. Program kendaraan roda 4 hemat energi dan harga terjangkau. Motor bahan bakar sampai konsumsi BBM rendah 20 ml per liter. Silinder sampai dengan 1.200 cc. Nah, itu kan. Nah, harga paling baik 200 juta di sini, hati-hati nih. Untuk kategori yang ini nih. Nah, ini PMK nomor 5 tahun 2022. Mulai tanggal 25 Februari ini. Ditanggung pemerintah program hemat energi murah. 100% PPNBM ditanggung dari 1 Januari sampai Maret 2002. 2/3 atau 2/3% PPN ditanggung pemerintah April sampai Juni. 3/3 tanggung dari Juni sampai September. Kriterianya adalah ini, termasuk lokal 80%, dan harga itu sedikit berkisar antara 200 juta dan sampai dengan 250 juta. PPNBM ditanggung pemerintah kendaraan angkut penumpang kapasitas sampai dengan 1.500 meter, 50% PPN terhutang masa Januari sampai Maret. Itu didapat fasilitas. Jadi ini nih, PPNBM itu sejarahnya. Pak, gimana ini? Katanya. Nah, lihat aja peraturannya. Masih berlaku nggak sih? Kalau nggak berlaku berarti bayar. Karena yang namanya KMK ini biasa ada batas waktunya. Kita bicara kategori
BKP mewah selain kendaraan bermotor. Tadi kita kan bermotor tuh. Selain kendaraan bermotor. Berdasarkan PP 1 2000 sebagaimana PP nomor 5 2004, BKP telah membeli selain kendaraan bermotor sebagai berikut. Kelompok dengan tarif 10%, kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, pesawat penerima siaran televisi, peralatan olahraga, pengatur suhu, perekam produksi gambar, handycam, fotografi, seismograf, alat-alatnya. Itu kena PPNBM 10%. Kelompok tarif 20, rumah tangga pendingin, selain yang dikeluarkan tarif 10%. Artinya apa? Ada namanya kan ya itu tuh apa namanya? Eh yang solar guard gitu kan. Nah, pemanas itu masuk kategori sini. Hunian mewah, kondominium, apartemen kondominium itu kena PPNBM 20%. Kelompok penerima siaran televisi, ini televisi berbayar nih. Tuh. Kelompok wangi-wangian, parfum, kalau impor parfum kena PPNBM sebesar 20%. Yang tarif 30, kapal atau kendaraan air, sampan, kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Peralatan olahraga selain yang tarif 10 di atas. Jadi yang mewah-mewah golf, apa itu maksudnya? Kelompok dengan tarif 40, kelompok terbuat dari kulit dan kulit tiruan. Permadani yang terbuat dari wol, barang kaca atau kristal. Barang sebagian terbuat dari logam mulia, kendaraan air. Tuh. Kelompok 40%, senjata api, alas kaki, barang perabot rumah tangga dan kantor, barang yang porselin, tanda lempung, Cina atau keramik, terbuat dari selain batu, batu jalan, barang-barang. Kan. 50% permadani dari bulu hewan halus. Pesawat udara selain dikenakan tarif 40%. Peralatan perlengkapan yang dengan tarif yang di luar itu. Yang mewah, yang makin mewah nih. Senjata api kecuali yang di atas. Tapi kalau untuk senjata api keperluan negara itu nggak kena PPNBM. Yang 75 barang terbuat dari batu mulia atau mutiara. Kapal pesiar. Tuh. Nah, BKP rumah mewah. Sejak Juni 2009, kriteria rumah mewah atau apartemen dan sejenisnya dikenakan PPNBM menggunakan kriteria tunggal, yaitu 20%. Untuk bangunan luas 150 meter atau lebih. Ya udah, apartemennya Curwakarin aja, bikin aja luasnya 149 meter. Biar nggak kena PPNBM. Kurangi dikit. Perlengkapan elektronik. Penyerahan perlengkapan elektronik yang digunakan oleh banyak masyarakat atas penyerahan impor dikenakan PPNBM antara lain. Pesawat televisi tidak lebih dari 27 in. Sebelumnya 17 in ini. Sekarang kalau punya televisinya 29 in gitu. Mesin pengatur suhu yang 1 PK. Lemari pendingin yang tinggal atau kapasitas lebih dari 180 liter. Mesin cuci tapi yang kapasitasnya tidak lebih dari 10 kilo. Kalau yang kamu pakai 8 kilo di rumah nggak kena. Nah, sejak 15 Juni 2015, Juli 2015, sering dengan berlakunya PMK 60, barang elektronik tidak dikenakan lagi PPNBM elektronik dari 2015. Jadi hati-hati. Dulu isinya yang di atas,
Kemudian 2015 tidak. Contoh 1. PT Sukses Elektronik adalah PKP dengan jenis usaha industri elektronik menyerahkan 1000 unit LED TV 45 inch kepada PT Dagang Elektronik selaku pedagang besar dengan harga jual per unit 3 juta. Terhutang PPN dan PPN tarif 20. Berapa pajak terhutang TV per unit? Harga jualnya 3 juta, PPN 11% 33, PPN PM-nya adalah 600.000. Dari mana? 20% kali 3 juta. Tuh, contoh. Contoh berikutnya. Pedagang elektronik menyerahkan LED 100 unit kepada toko elektronik maju sukses. PT Dagang Elektronik mengharapkan perhitungan laba sebesar 26,67% atas penjualan LED TV tersebut. Berapa harga jual LED-nya? Jadi dia di sini mencari tuh laba tuh. Oke. Harga beli adalah 2. PPN adalah PPN BM 20. Laba yang diinginkan 800.000. 26,67% kali 3 juta. Total adalah 1.400.000 tambahannya. Maka harga jualnya adalah 3 juta pokok barang, harga barang ditambah dengan PPNBM ditambah dengan laba. Maka harga jualnya adalah 4.400.000 harga jual toko. Ketika menjual kenakan PPN 11% 484, maka harga jual toko keseluruhan adalah 4.884.000. Nah, mari kita hitung cash flow-nya dapat berapa. PPN waktu pajak keluaran 484, yaitu PPN yang jual nih, keluaran. Dikurangi pajak masukan 300 dari ini nih. Ya kan? Maka 184. Cash flow-nya 484 dikurangi 154 dikurangi 39 adalah 830. Jadi sebenarnya uang dia bertambah dari proses ini cuma 830. Tuh. Dari nilai barang maksudnya. Dari nilai barang. Oke, lanjut. Penyerahan BKP tergolong mewah dari pabrik sampai ke pedagang eceran. PT Jatirangga adalah PKP kendaraan bermotor selaku ATPM di Indonesia. Mendatangkan impor 1000 unit mobil sedan dalam bentuk CKD dengan harga impor CIF per unit 100 juta rupiah. Untuk pekerja perakitan tersebut, PT Jatirangga mengharapkan keuntungan 40 juta per unit. Setelah dirakit, mobil tersebut diserahkan kepada distributor PT Jatiraden PKP. Atas minat tersebut dikenakan PPN 10% dan PNBM 30%. Sebagai distributor utama, PT Jatiraden mengharapkan dapat laba 20 juta per unit. PT Jatiraden kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada dealer yaitu PT Jati Sempurna. Atas penyerahan mobil tersebut, PT Jati Sempurna mengharapkan keuntungan 30 juta rupiah per unit. Nah, berapa harga jual mobil tersebut sama dengan konsumen serta bagaimana mekanisme pemungutannya? Mari kita lihat. Nilai import 100, keuntungan 40 juta. Harga jual 140. PPN 11%. PPN BM 30% dari di atas tadi. Total pajaknya makanya 57. Maka total termasuk pajak adalah 197. Itu di PT Jatirangga. Nah, sementara di Raden ini tidak dimasukkan PPN-nya. Jadi harga jualnya berapa? Masuk 140. PPN-nya tadi PPN BM-nya 42%, keuntungan 20 juta per unit. Maka pajak dan keuntungannya 62. Harga jual di Jatiraden menjadi 202. PPN
11%, sorry itu bukan 10, 11 itu hitungannya. Harga termasuk PPN itu yang harus dibayarkan customer adalah 224.220.000. Nah, dari contoh ini kebayangkan apa yang kita bahas tadi, bahwa PPN BM itu adalah asas keadilan. Ayo minum dulu. Asas keadilan. Lanjut. Itu kan Jatirangga, Jatiraden, Jati Sampurna. Sekarang Jati Sampurna tuh distributor utama ke dealer nih, ini dealernya nih. Harga dari distributor utama 160, yaitu adalah 140 juta ini ditambah 42 juta. Sorry, tambah 20 juta. Ya kan? Kan? Dan keuntungannya, keuntungannya 30%, 30 juta. Maka pajak dan keuntungan totalnya 72. Harga jual di dealer adalah 232 juta. PPN 25%. Maka kalau kita menjual dari kita membeli dari PT Jati Sampurna, maka yang dibayar adalah sebesar 257.520. Bayangkan, sementara mereka mengimpor tadi harganya cuma 100 juta. Karena perkembangan PPM dan tingkatan perubahan distribusinya, manufaktur dan distribusinya, sampailah ke pembeli harganya 257.520 juta. Barang kena pajak rumah mewah ada di Peraturan Menteri Keuangan, PPN penyerahan rumah mewah, rumah toko atau apartemen kondominium, townhouse, dan sejenisnya adalah PMK 121/2013. Bagaimana telah dirubah menjadi PMK 130/2013 tanggal 18 September 2023. Apa kriterianya? PPNBM untuk rumah mewah, luas bangunan rumah mewah dalam rumah dan rumah toko adalah 350 meter persegi atau lebih. Luas bangunan apartemen kondominium townhouse atau sejenisnya adalah 150. Sebagai DPP, harga jual termasuk tanah. Harga jual itu tanahnya dihitung, bukan cuma nilai bangunan. PPN 11% berlaku sekarang, PPN BM 20%. Ingat, rumah mewah PPN BM persen. Jadi jangan heran kalau ketemu apartemen Casablanca mewah. Ya begini. Beli rumah di perumahan mewah kayak di apa namanya tuh yang di Jakarta Selatan apa namanya? Saya jadi lupa namanya di Jakarta Selatan itu. Pondok Indah. Pondok Indah itu rumahnya selangit karena kenakan PPNBM 20%. Tuh. Eh, oh, terima kasih. Baik, ada pertanyaan? Tolong nyalakan kameranya. Oke, KB. Oke, yang lain. Kameranya neng di. Kamera Rianya mana? Melani, kameramu mana Mel? Meilani Bastar. Dika Paujiah, mana kameramu?
Udah nggak usah dirapiin, udah kelihatan. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut, sebelum diakhiri. Lanjut, udah orang udah jam segini juga materi udah habis. Ada nanya? Pak, nanya lagi, Pak. Oh, ya silakan, Jis. Pak, yang PPNBM itu kan tadi dibebanin ke harga jual, itu berarti nggak perlu dikorvis nanti, Pak ya? Kan kalau dibilang kecuali, itu artinya barangnya itu tidak kena. Yang dikecualikan itu kan tadi ada barang-barang yang dikecualikan, misalkan import mobil pemadam kebakaran. Nah, karena itu untuk keperluan umum atau untuk ambulans atau untuk negara keperluan tentara, maka ketika kita import itu tidak, atau misalkan kita beli dari pabrik, dari dealer, itu tidak dikenakan, dikecualikan PPNBM-nya. Itu Mas. Clear? Bukan, Pak, maksudnya kalau kita misalnya impor terus pakai apa bayar PPNBM itu kan buat HPP kita jadinya kan. Nah itu biayanya itu jadi kita nggak perlu korvis nanti waktu ngitung PPh badan. Enggak. PPNBM itu kan larinya kan biaya, Mas. Dibiayakan. Jadi kalau itu misalkan kita, contoh, kalau ke perusahaan membeli barang mewah, mobil mobil sedan, mobil kan, itu kan PPNBM katakan yang tadi yang tarif 20%. Di perusahaan itu PPNBM itu bisa dimasukkan ke dalam perolehan kendaraan sehingga didepresiasi. Satu. Oh nggak mau deh, PPNBM itu biarin aja dibiayakan jadi biaya, itu nggak dikoreksi fiskal karena kalau itu tidak masuk dalam yang tadi tuh kriteria yang kemarin kita ngomongkan, ada kan biaya yang non final, biaya yang final, dan tidak menjadi objek pajak. PPNBM itu masuk di kriteria di atas, bukan kriteria yang dua ini. Jadi nggak perlu dikoreksi. Sepanjang kendaraan tersebut memang digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk pribadi. Beli atas nama perusahaan, nama pribadi, cas ke perusahaan itu salah. Gitu. Gimana? Jelas atau kurang tangkap juga? Ya Pak, udah jelas Pak. Oke. Oh, ada lagi yang lain? Ada lain? Yang lain? Yang mau bertanya-tanya? Sasmi Taning Ayu. Apakah ada gerangan yang mau ditanyakan? Dari saya nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Kameranya onnya kok Coba. begitu malu-malu? Langit-langit yang disuruh. Ya, Pak. Oh ya, oke. Ada yang lain? Mutia? Tidak, Pak. Oke. Rizky, goyang-goyang terus kameranya. Dan Sarige. Baik, kalau nggak ada yang lain bertanya, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Sampai ketemu kembali Sabtu depan dengan topik PPH Badan. Tolong nanti PPH Badan, tolong nanti dibaca, ingat, di print, supaya nanti ada perubahan atau diskusi kita bisa catat di sana. Gitu. Baik, Mbak Ajeng saya kembalikan. Oke, Pak. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau didiskusikan? Kalau misalkan memang tidak ada, mungkin aja tutup lebih cepat ya, Pak.
Ya tergantung mereka kan. Harusnya kan sesi seperempat jam itu biasanya saya pakai untuk nanya-nanya kan. Siapa tahu ada yang ingin didiskusikan atau ada yang Iya. ditanyakan. Oke, ya ada ya. Aja tutup ya Pak. Atau Bapak mau ngasih pertanyaan ke peserta? Aku mau nanya apa ya yang ditanya aja. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah sudah siap dengan soalnya kan gitu nanti kan? Iya, betul. Karena soal itu dibagikan pada saat nanti pertemuan terakhir itu kan PPH Badan ya Pak minggu depan. Hmm. Nanti tanggal 18 itu aja kirimkan soal sama soalnya aja sih, maksudnya soal ujian untuk peserta. Nah, yuk. Jadi nanti jangan sampai ada alasan, wah, udah lupa, udah apa. Mm-mm. Makanya di sini diperjelas semua. Oke? Oke, mungkin pada mengerti Pak. Gak apa-apa. Oke deh. Nanti tutup ya Pak. Silakan. Oke, baik. Baik, para peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPN BM hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya masing-masing. Yuk. Yang selfie, ayo silakan. Pada kemana? Oke, aku hitung ya. Jangan langit-langit yang di selfie. Dah. Mungkin ke asas Mitani ya, langit-langit. Oke deh, kalau gitu. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Lagi ya, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yansen. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau ada Pak. salah-salah kata, mohon maaf ya. Dan kepada Bapak Yansen sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima Terima kasih banyak kasih. Pak. Oke. Sampai berjumpa di minggu depan. Oke, selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak Ibu. Yang kedua, untuk selanjutnya, materi hari Sabtu 18 Februari 2023 adalah PPH Badan yang akan diampu oleh Bapak Yansen Gultom, SE MAK AKT CPA, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih kembali.